Di Seoul, hidup seorang gadis tuli bernama Kyung Mi yang sehari-harinya bekerja sebagai konselor bahasa isyarat di pusat panggilan. Ia tinggal bersama ibunya yang juga tuli. Di sisi lain kota, ada seorang gadis muda bernama So Jung Eun. Kakaknya, Jong Tak, seorang penjaga keamanan, menemaninya di rumah sebelum ia keluar dan pulang malam sendirian. Di saat yang sama, Kyung Mi baru saja pulang bekerja bersama sang ibu. Saat berjalan di gang sepi, Jung Eun tiba-tiba diserang oleh seorang pria tampan bernama Do-sik yang awalnya ingin menyerang ibu Kyung Mi. Wajah Do-sik memang ramah, namun di balik senyumnya tersembunyi sifat kejam seorang pembunuh berantai. Dalam keadaan sekarat dengan luka tusukan, Jung Eun bersembunyi di balik kegelapan hingga bertemu dengan Kyung Mi. Saat itu, Kyung Mi tidak menyadari betapa seriusnya situasi. Do-sik yang menutup wajahnya dengan masker segera datang dan langsung menyerang Kyung Mi. Namun Jung Eun menggagalkan aksi Do-sik sehingga Kyung Mi dapat melarikan diri sekencang mungkin. Sejak momen itu, malam di kota berubah menjadi perburuan hidup mati. Do-sik memburu Kyung Mi yang telah melihat terlalu banyak. Beruntung, Kyung Mi berhasil menyalakan alarm panggilan darurat dan melaporkannya ke kantor polisi. Tapi, dengan kecerdikannya, Do-sik yang sudah berganti pakaian bahkan sempat mengantar Kyung Mi ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Dia juga sempat bertarung dengan Jong Tak setelah tahu dialah yang menculik adiknya. Dengan kecerdikannya, Do-sik mampu membalikan keadaan, membuat orang-orang sekitar percaya bahwa dialah korban. Sementara Kyung Mi justru terlihat seperti orang panik yang berlebihan. Kyung Mi harus berlari, bersembunyi, dan bertahan hanya dengan mengandalkan penglihatan serta keberanian. Ibunya yang tuli pun ikut terjebak dalam situasi ini, rela melakukan apa saja untuk melindungi putrinya dari ancaman pembunuh kejam itu. Sementara itu, Jong Tak terus mencari adiknya. Saat ia menemukan Jung Eun, kondisinya sudah kritis dan segera ditangani tenaga medis. Namun, ada nyawa lain yang harus diselamatkan Jong Tak, yaitu Kyung Mi. Kyung Mi sekarang terjebak di keramaian pusat kota. Ia terlihat sangat panik dan ketakutan dengan pisau yang dibawa, sehingga orang-orang mengira bahwa dia adalah orang gila. Do-sik yang penuh kelicikan mengaku bahwa Kyung Mi adalah adiknya, sehingga dia berhasil membawanya di gang yang sepi. Beruntung, Jong Tak berhasil menemukan keberadaan Kyung Mi, lalu dia menghajar Do-sik habis-habisan. Teringat ibunya yang kebingungan mencari dirinya, Kyung Mi segera pergi untuk mencari sang ibu bersama Jong Tak. Sebelum sang ibu celaka di tangan Do-sik, selagi ada kesempatan, setelah melihat pria itu dari kejauhan, dengan masih membawa pisau, Kyung Mi berlari secepat mungkin, menubrukkan dirinya pada pria kejam itu. Dalam klimaks yang menegangkan, darah bercucuran dari perut mereka. Yang ternyata, Kyung Mi sengaja menusukkan pisau itu di perutnya sendiri. Dia menjebak Do-sik, seolah dialah yang menikam Kyung Mi. Kyung Mi tersungkur di pangkuan ibu, sementara Do-sik panik termakan jebakan gadis tuli itu. Semua orang tahu bahwa Do-sik adalah pembunuh. Tak lama kemudian polisi datang dan menembak mati Do-sik karena hendak melawan. Film ditutup dengan terwujudnya mimpi Kyung Mi untuk berlibur bersama sang ibu ke Pulau Jeju, ditemani Jong Tak dan So Jung Eun yang sudah sembuh kembali.